Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yang Allah Ingini. Allah itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan kasih Allah yang begitu besar itu dilimpahkan kepada kita setiap hari. Namun benarkah demikian? Kalau benar, tentu Allah menginginkan kita mengalami kasih itu, bahkan menikmatinya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami dan menikmati kasih Allah itu? Ironi kalau kita bisa berkata, Allah itu kasih, tapi kita tidak menikmati limpahnya kasih itu. Mungkin kita akan berkata, tetapi Pak, kasih Allah itu dinyatakan ketika Dia memberikan putra tunggalnya. Betul, tetapi begini, saudara, bahwa kasih Allah itu bukan seperti satu titik, tetapi seperti garis panjang. Artinya, kasih itu harusnya juga bisa kita alami dan rasakan secara nyata dalam hidup ini. Tetapi memang kalau jujur, tidak jarang di antara kita yang merasa ada tembok yang memisahkan kita dengan Allah. Namun yang pasti, Allah Bapa pasti menginginkan kita menikmati limpahnya kasih setiap hari secara terus-menerus. Ibarat orang tua pasti selalu ingin mewujudkan kasihnya kepada anak-anaknya dengan cara menyiapkan makanan, membelikan barang, dan sebagainya dengan tiada henti. Tak bedanya seperti garis panjang dan bukan seperti titik atau sebuah momentum saja. Anak pun mengerti, mengalami, dan bisa merasakan bagaimana orang tua menyatakan kasihnya kepada mereka. Terkait hal ini, iblis merusak gambar Allah di dalam pikiran manusia. Akibatnya, banyak orang Kristen memiliki gambar Allah yang salah. Salah satu sebabnya bisa karena sejak kecil tidak merasakan kasih orang tua. Orang seperti ini tidak memiliki gambar diri orang tua. Bisa karena ayah yang berkhianat, yang meninggalkan anak, yang memukul ibu di depan anak, dan sebagainya. Namun, anak yang punya ayah dan merasakan kasih ayah, dia bisa memiliki gambar diri ayah. Karena waktu disakiti orang di sekolah, ayahnya datang melabrak anak yang menyakiti dirinya. Jadi jangan heran kalau ternyata banyak juga orang Kristen yang memiliki gambar Allah yang rusak atau tidak benar. Mereka bisa berkata Allah itu baik, tapi tidak mampu menghayati kebaikan Allah itu seperti apa. Terlebih mereka yang mengalami masalah rumit, sudah terus berdoa, bahkan didoakan pendetanya, tapi tidak saja masalahnya tidak selesai, tetapi juga tidak menemukan jalan keluar. Ada juga yang mengalami peristiwa yang menyakitkan, pelecehan seksual, atau orang yang dikasihi meninggal dunia. Bisa loh, orang seperti ini marah dengan Tuhan. Bahkan bukan tidak mungkin menaruh kebencian atau dendam kepada Tuhan. Walaupun memang tidak diucapkan, tetapi hatinya berkata, "Mengapa Tuhan? Mengapa?" Jadi di gereja ketika orang menyanyi Allah baik, mungkin dia ikut menyanyi, tetapi ada kemarahan di dalam hatinya. Di sini terjadi konflik batin.
karena apa yang didengar dan diucapkan berbeda dengan apa yang dia rasakan dan alami. Jadi kasih Allah itu bukan hanya ketika dia memberikan putra tunggalnya di kayu salib untuk menebus dosa kita, melainkan apapun dia bisa berikan. Dia itu seperti Bapa yang mengasihi kita tiada batas dan tiada henti. Allah bukan hanya baik, melainkan sangat baik. Bukankah Alkitab berkata kalau anaknya saja dia berikan, apalagi yang lainnya, saudara? Pasti akan dia berikan. Kasih Allah juga tak berkesudahan. Jadi, saudara, semakin rohani kita bertumbuh, kita akan semakin tidak memiliki kecurigaan terhadap Allah. Kecurigaan itu akan hilang karena Allah memang tidak patut dicurigai. Lalu, mengapa orang tidak dapat mengalami dan menikmati kasih Allah? Jawabnya, karena ia tidak memahami karakter, sifat, kehendak, dan rencana Allah. Kok bisa tidak memahami? Karena ia tidak mengenal Allah. Hal itu tidak beda dengan anak yang karakternya tidak bertumbuh dewasa. Dia tidak akan pernah bisa memahami orang tuanya. Anak seperti ini bukan tidak mungkin dibesarkan orang tua, setelah dewasa justru jadi pengguna narkoba. Maksud orang tua baik, tapi dia tidak suka, seleranya beda. Begitulah gambaran kasih Allah kepada kita. Yang Allah ingini atas kita adalah keselamatan kekal. Bukan tidak bisa, Allah melindungi ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita. Tentu sangat bisa. Tetapi Allah lebih tertarik menyelamatkan hidup kekal kita. Allah tentu tidak punya maksud sedikit pun untuk mencelakakan, merugikan, atau menyakiti kita. Tetapi memang, kadang Dia mengizinkan hal yang menyakitkan kita alami untuk sementara waktu. Tetapi sebenarnya, itu mendatangkan kemuliaan kekal, kenikmatan kekekalan nantinya. Maka kita harus mengenal Allah dengan benar. Allah mengingini kesucian dalam hidup kita lebih dari sukses karir, sukses studi, atau keberhasilan apapun dalam hidup. Allah menghendaki kehidupan kekal kita indah. Tuhan berkata, kalau kamu tahu keindahan kekekalan yang bisa kamu nikmati nanti, kamu rela kehilangan apapun juga sekarang ini. Namun masalahnya, banyak orang tidak percaya Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Amin. Tuhan Yesus memberkati.